Yesus Tuhan. Berarti kalau dia mati apakah kematian itu sebuah kegagalan gitu ya? Kalau kita lihat zaman orang Yahudi dulu kan yang namanya salib itu bukan buat orang superhero gitu. Itu justru buat penjahat yang udah kelar hidupnya gitu loh. Lambang hina Tapi gitu ya. kenapa salib gitu loh? Kenapa enggak Yesus milih aja ya gue pengen mati, kalau enggak ya langsung ke Galilea aja, langsung naik ke surga bahwa udah ya, kelar ya tugas gue ya. Gue udah mewartakan keselamatan. Lu udah paham, nah sekarang tinggal jalanin sendiri. Kenapa harus salib gitu ya? Saya lihat foto itu gitu. Maksudnya kalau di foto juga kerennya apa gitu kan? Orang mati di salib. Apakah salib itu sebuah kegagalan gitu ya? Iya. Karena kematian itu kan ya oke, Tuhan gue mati ya. Aduh, terus gue gimana? Mungkin para murid waktu itu juga merasa gitu ya. Oh iya. Yesus yang katanya Tuhan, guru diagung-agungkan. Aduh, Tuhan gue mati nih, gimana nih? Iya. Halo sahabat-sahabat seperjalanan. Kembali lagi di podcast Sahabat Seperjalanan. Podcastnya para imam dan frater Projo Jakarta. Luar biasa. Pada kali ini kita kedatangan seorang tamu, teolog mungkin ya. Seorang teolog agung ya. Teolog Oh agung. bukan ya, teolog agung Yesus ya. Teolog Agung Yesus. Seorang teolog yang luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah Romo Uut. Uut. Iya. Harus dikoreksi, saya bukan teolog. Saya dosen teologi. Wah, beda itu. Kami menimba ilmu teologi dari Romo, Romo ini. Ya, saya Frater Deo bersama dengan Saya Frater Okta. akan membahas podcast mengenai Trihari Suci. Trihari Suci menarik ya. Iya. Pagi tadi kita udah ikut misa Minggu Palma. Dan juga banyak pertanyaan ya Dio ya. Romo juga terkait Trihari Suci. Emang rasanya sebuah pembahasan yang sangat tepat ya. Sangat ya waktu itu tepat itu kalau kita mau bahas tentang Trihari Suci di hari Minggu Palma ini. Karena apa? Kita masih punya persiapan untuk menyambut Trihari Suci. Dio, kira-kira kalau kamu sendiri tuh punya apa ya, penasaran apa gitu ya, rasa penasaran atau pertanyaan-pertanyaan apa gitu terkait dengan Trihari Suci ini? Trihari Suci ini. Yang penasaran sih ini ya, sejarahnya dulu ya. Oh, sejarah Trihari Suci ya. Kapan sih Trihari Suci tuh dimulai gitu? Iya, mungkin banyak orang belum kayak kurang orang tahu, mungkin belum tahu. Saya pribadi juga kayaknya sampai sekarang sih belum tahu juga sih secara pasti maksudnya Trihari Suci itu kenapa gitu harus ada dirayakan gitu. Iya, dan saya sendiri baru menemukan jawabannya nih. Wah. Mari dibagikan. Mari dibagikan. Jadi Frater Deo dan Frater Okta, memang perayaan Trihari Suci ini mau mengungkapkan inti iman kita. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan Sahabat Perjalanan, jangan salah ya. Inti iman kita bukan Natal, bukan. Inti iman kita itu sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Maka penting sekali Trihari Suci yang akan kita rayakan ya sebentar lagi, yang pekan sucinya sudah dimulai dengan Minggu Palma ini. Maka terkait pertanyaan tadi, betul itu sejak kapan sih Romo Trihari Suci itu dirayakan dalam gereja? Ternyata sudah sangat tua. Kata Okta, sangat tua. Apa tuh? Setua usia gereja. Hampir. Gereja sudah ada di dunia ini hampir berapa tahun kira-kira? Iya, sekitar 21 abad ya. Iya, kurang lebih begitu. Jadi lihat bagaimana perayaan Trihari Suci itu hampir setua gereja. Kalau mau secara persisnya sih kurang lebih, ini kesaksian tertulis ya. Kesaksian tertulis yang menyebut Trihari Suci dirayakan itu abad kedua, abad ketiga, abad keempat, maaf, berarti tahun 200-an ya. 200-300 200-300 gitu ya, bayangkan. Belum lahir kan? Belum. Ya. 1700 tahun yang lalu. 1700 tahun yang lalu. Itu kesaksian tertulis ya. Iya. Kalau teman-teman suka membaca buku-buku kuno, ada satu buku yang bisa ditemukan dan masih bisa dibaca sekarang, itu judulnya Konstitusi Apostolik. Buku ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana liturgi tahbisan imam, diakon, dan uskup, dan juga tugas-tugas mereka. Maka tidak heran dalam buku tentang tahbisan imamat itu ada juga tugas imam untuk merayakan Trihari Suci ya. Maka nggak aneh itu. Tapi buku ini tidak membicarakan tentang upacaranya, tetapi membicarakan tentang liturgi tahbisan dan tugas para hierarki itu ya. Dan ini di abad ketiga, abad keempat. Dengan kata lain,
ini kesaksian tertulis. Pasti prakteknya jauh lebih lama. Ya kan, yang tertulis kan biasanya menyusul ya. Iya. Enggak ditulis baru dirayakan. Enggak, dirayakan dulu baru ditulis. Maka kalau itu ditulis tahun 200-an, tahun 300-an berarti prakteknya pasti sebelumnya tuh. Udah tahun-tahun 100-an Udah itu. 100-an ya. Mungkin Makanya bisa jadi ini kali mau ya, habis peristiwa wafat Yesus kan udah ini dulu ya, membasuh kaki para murid, makan bersama. Iya. Mungkin bentuk pewartaan juga kali ya, penerusan persis tradisi ya. penerusan tradisi yang namanya katekese. Jadi liturgi bukan tidak berhenti pada upacara, tapi penerusan tradisi yang memang juga untuk mendidik perkembangan iman umat. Murid-murid gitu, Kristus murid-murid. Jadi ini perayaan yang sangat tua. Jadi teman-teman bayangkan ketika merayakan Trihari Suci itu, kita bayangkan kita merayakan perayaan yang sama dengan tokoh-tokoh bapak-bapak gereja zaman dulu ya. Ignatius dari Antioquia gitu ya, Tertullianus, Justinus Martir, Irenaeus. Bayangkan sama perayaannya. Nah itu maka betapa mulianya Trihari Suci ini. Dirayakan oleh nenek moyang kita dan sekarang kita teruskan. Maka mohon partisipasi aktifnya. Artinya semangat, rindu, dan dengan semangat yang menggelora gitu ya, mencintai Yesus seperti yang dibuat oleh para kudus di abad-abad pertama itu. Nah itu kalau sejarahnya ya. Menarik Begitu. juga ya. Kalau misal kita mau berangkat bahwa peristiwa itu juga ternyata dilakukan oleh para kudus, berarti sebetulnya kita bisa membayangkan juga ketika aku ikut misa Kamis Putih itu bukan cuma aku ya, tapi Ya. para kudus pun juga tergabung gitu. Bayangin loh, orang-orang zaman dulu itu gereja penuh kali ya. Ih, bayangkan kalau Peduli lindungi nggak cuma Nggak ada kalau ada Google yang bisa melihat itu ya, jiwa-jiwa gitu. Wah, itu gereja penuh dengan orang kudus itu. Setia banget ya berarti ya. Iya, gereja Kita tuh Katolik benar-benar setia. setia banget kita. Karena iya, gereja Katolik kan mengatakan wahyu diteruskan tidak hanya dalam kitab suci tapi juga tradisi. Dan ini salah satunya merayakan Trihari Suci ini, kita meneruskan apa yang kita terima dari Yesus melalui para rasul, diteruskan oleh gerejanya. Itu menarik sejarahnya. nih berarti ya. Kalau kita bicara soal tradisi itu berarti turun temurun ya, bukan Turun-temurun. cuma yang 20, 30, atau 50 tahun, bayangin 1700 tahun itu yang tertulis loh ya. Itu yang tertulis, yang dirayakan pasti lebih tua Berangkatnya dari lagi. pengalaman Yesus tadi itu ya, luar betul. biasa. Tapi sebetulnya apa? Dia punya pertanyaan apa nih kira-kira nih? Tadi kan Romo bilang tuh penting banget buat imam ngerayain. Iya. Berarti kan tapi berarti nggak cuma imam dong berarti. Iya, Kita bukan hanya imam. semua satu komunitas gereja itu penting untuk merayakan ini. Iya, itu mau menekankan bahwa sejak abad ke-3, abad ke-4 itu sudah ada pembagian tugas ya. Imam itu bukan anggota jemaat yang berdiri sendiri, tapi imam dipilih untuk melakukan pelayanan khusus. Maka kehadiran imam yang punya tugas perutusan khusus dalam gereja sekali lagi itu juga rupanya sudah sangat tua. Bukan hanya belakangan ini gereja Katolik menonjolkan peran imam, enggak, sudah sejak ribuan tahun sudah ada itu. Menekankan tugas imam di situ, terutama dalam liturgi dan katekese. Nah, itu jadi memang bukan hanya tugas imam, tetapi memang dikhususkan karena imam itu menjadi simbol pemersatu, maka imam juga diminta mempersiapkan diri lebih matang untuk Trihari Suci ini, karena ketika dia merayakannya untuk jemaat, dia akan merayakan dalam nama dan dalam pribadi Yesus. Maka ini jabatan yang gak main-main tuh jadi imam. Waduh, Ini Okta dan Deo calon imam. mewakili Oh ya, Yesus saya nih, imam. Kamis Putih nih ya. Ini nih. Iya, apalagi pas Kamis Putih ya. Nanti ya dimulai Trihari Suci membasuh kaki itu, wah luar biasa itu. Dan itu memang luar biasa ketika kita merayakan Kamis Putih gitu, imam membasuh kaki. Mungkin di luar Kamis Putih imam nyuruh-nyuruh gitu ya. Iya. Tapi Kamis Putih imam diingatkan, hei kamu bukan tuan tanah, kamu pelayan. Asik. Membasuh kaki. Wah, Itu jadi ada aspek yang untuk imamnya bahwa pengingatan jati diri bahwa yang kamu wakilkan adalah Kristus, tapi buat umat juga ada ya. ya. Nah, menarik tadi Romo kan sempat mengatakan bahwa puncak iman kita itu bukan Natal ya. Ya. Pertama-tama bukan ketika kedatangan Yesus ke dunia, tapi ketika Yesus sengsara, wafat dan kebangkitannya. Ya. Nah, berarti kira-kira apa mau yang perlu dipersiapkan umat beriman bahwa ini kan bukan event Megah. yang maksudnya bukan event yang biasa gitu. Ini event yang luar biasa gitu, karena puncak iman ya. Namanya puncak itu kan berada di atas ya. Terus kira-kira apa mau yang umat perlu persiapkan gitu kira-kira? Soalnya takutnya kan mungkin masih banyak teman-teman muda juga yang berpikir bahwa ya Kamis Putih ya itu bagian dari, oh ya gereja emang udah punya aturan gitu, kita harus ke gereja ya, namanya
menjelang Paskah ya harus ikut Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu gitu ya. Iya. Jadi kira-kira persiapan apa gitu? Iya, saya membayangkan begini, sebagai anak-anak misalnya ya, kita masih anak-anak ya, kita ikut aja dulu, ikut membiasakan. Jadi biasakan dulu dengan tradisi itu, jangan bolos, jangan wah ini Morbius udah di bioskop nih, wah Morbius Fantastic dong. Beasts udah keluar, Si paling- gitu kan. si paling Pengen nonton. nonton. Ketahuan ya referensi filmnya. Suka nonton nanti nih. Iya nih, waduh gimana nih ini premier nih. Ya jangan, biasakan jangan bolos ya. Masuk ke dalam liturgi itu dulu. Biasain dulu. Pilihlah itu sebagai prioritas untuk mengisi waktu kita di pekan suci itu. Biasakan itu. Karena dari kebiasaan itu lama-lama akan muncul satu kerinduan, kalau nggak ikut ada yang kurang. Yang kedua, lalu juga kita akan timbul rasa ingin tahu ini maksudnya Penasaran apa ya. ya, penasaran gitu ya. Jadi biasakan dulu dengan ini, maka teman-teman frater itu pasti sudah terbiasa, teman-teman putra altar sudah terbiasa, mereka sudah tahu apa itu Minggu Palma, urutannya kayak bagaimana, apa itu Kamis Putih, karena mereka sudah terbiasa. Biasakan dulu, prioritaskan ini sebagai kegiatan selama pekan suci. Singkirkan dulu untuk sementara yang lain. Itu yang pertama, jadi prioritaskan ini di luar yang lainnya. Yang kedua, kalau sudah membiasakan diri seperti itu, ya kita kemudian, ya kalau untuk yang sudah bisa baca tulis dan punya, tingkatkan minat baca untuk cari tahu ya. Ini sejarahnya bagaimana, maknanya apa, itu kita nggak punya alasan untuk nggak bisa mencari informasi. Google itu maha kaya untuk informasi. Cari di situ. Kan orang tak kenal maka tak sayang. Maka untuk semakin menyayangi hari suci, kenali juga. Tak Yang kenal menarik maka tak apa? sayang. Yang menarik kalau Natal itu kan hanya malam Natal selesai. Tapi hari suci dimulai dengan Minggu Palma. Dimulai dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan kemudian Vigil Paskah di malam Minggu itu. Jadi lihat memang ada urutan-urutannya, dan coba Natal itu sudah dibajak oleh konsumerisme, oleh kapitalisme ya. Dengan hadirnya Sinterklas ya kan. Kado-kado. Maka sekarang Natal itu bingung, ini Natal merayakan siapa sih? Merayakan Yesus atau merayakan Sinterklas gitu Nah kan. itu kadang agak rancu itu Agak ya. rancu kan, tapi siapa yang bisa membajak Paskah? Nggak ada yang bisa. Karena peristiwa sengsara wafat. Peristiwanya kebangkitan sengsara. ya. Wah itu nggak bisa dikapitalisasi, itu nggak bisa diperdagangkan itu. Kalau Natal oke lah, kita masih agak bingung ini. Tapi Paskah nggak bisa. Artinya apa? Ini menyangkut hidup manusia, hidup kita yang paling dalam, yaitu penderitaan, kematian. Maka ini peristiwa iman, tapi juga sekaligus peristiwa kemanusiaan, terutama di hadapan banyak penderitaan sekarang ya. Iya. Perang Ukraina, apalagi penyakit pandemi, COVID ya kan, dan macam-macamnya. Maka salah satu jawabannya ada dalam Trihari Suci ini ya. Bagaimana Allah berhadapan dengan penderitaan. Wah, kalau saya ngomong terus nanti hanya saya ngomong. Oke, saya berhenti dulu di sini. Allah menghadapi penderitaan nih. Kita kan konsep tentang Allah itu kan Allah yang maha kuasa ya. Iya. Tapi emang menarik sih Dio ya, kalau kita mau lihat bahwa namanya Yesus, kita kan sering tahu Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia gitu. Allah mau jadi manusia. Padahal ada anak-anak di surga loh ya kalau dipikir-pikir ya. Iya. Iya. Anak-anak di surga mau lahir dari datang ke dunia, hidup susah juga, lawannya orang-orang ahli-ahli Taurat gitu ya. Mungkin para romo-romo ahli kitab suci itu mungkin ya. Iya. Lawannya Yesus tuh ya. Maksudnya ya kita kan tahu Yesus tuh lawannya nggak mudah gitu. Seorang muda, tapi dia yang penting tuh yang saya melihat adalah seorang Allah yang masih mau menganggap bahwa oh ya manusia kan terbatas ya. Bagaimana sih memperkenalkan keselamatan kepada manusia gitu ya. Yesus mau turun ya. Mau turun itu Dan sebetulnya dia sih. mau menderita gitu. Nah, itu yang Hebat. menurut saya keren sih ya. Iya. Itu mengingatkan saya akan film Spider-Man No Way Home itu. Asik. Spiderman ini ya, lupa jalan pulang. Lupa jalan pulang, Spider-Man jalan. tersesat. Iya. Itu kan ceritanya dia nggak mau terkenal, nggak mau dilupakan, tapi juga sekaligus yang diingat hanya sedikit orang yang ingat dia ya. Nah, kan seperti itu. Jadi di satu sisi ada keinginan untuk tetap eksis melalui dikenal, diakui, tapi di sisi lain dia nggak mau terlihat terlalu menonjol, maka dia mau mengulang masa lalunya itu, dimodifikasi masa lalunya. Nah, dalam kehidupan nyata kita nggak bisa berbuat begitu ya. Apa yang kita buat ya sudah, nggak akan bisa diubah.
Dan bagaimana itu, mengapa saya menghubungkan dengan Trihari Suci? Karena kita akan melihat di hadapan Yesus yang tidak bisa salah itu karena dia Allah. Orang-orang sekitarnya itu banyak yang salah itu. Petrus menyangkal, ya, Yudas mengkhianati, ya kan? Para murid-muridnya melarikan diri. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian menghapus kenangan pahit itu, atau mereka menerima itu karena tahu Yesus yang sudah mereka khianati itu tetap akan menerima mereka? Itu kan sumber inspirasi yang luar biasa bagi kita yang tidak mau menerima masa lalu kita, ya, seperti film Spider-Man itu kan, ya, mau merekonstruksi masa lalu dengan pertolongan siapa? Dr. Strange. Wih, suka nonton juga dia. Nah, ya, jadi sebenarnya untuk kita ini bisa jadi anak-anak muda menjadi inspirasi yang bagus tuh. Lihatlah Yesus, ya. Dia pun tidak menyesali apa yang sudah dia buat. Bayangkan, kok gue disalib ya? Salah apa gue gitu kan? Dia nggak mengulang. Dia punya sebenarnya kemampuan mengulang waktu, orang dia Tuhan kok. Tapi dia nggak mengambil itu. Petrus juga, dia tidak menutup kenyataan bahwa dia pernah menyangkal. Semuanya itu diterima karena tahu kesalahan masa lalu bisa ditutupi oleh pengampunan dan penerimaan apa adanya dari Allah. Ya, kita kan sebagai anak muda kan kalau bisa masa lalu kita ubah, ya. Ya, entah gagal cinta, ya, gagal ujian, ya, pengalaman itu dulu ya. Pengalaman. Tidak pernah ngalamin. Saya tidak pernah gagal dalam percintaan. Asik percintaan. Karena tidak pernah menjalani percintaan. Masa Romo nggak pernah ini menutupi masa lalu ini. Iya nih. Itu nanti podcast berikutnya. Oke. Ya, tapi jadi itu, ya, salah satu inspirasi yang bisa kita ambil adalah bagaimana di hadapan Yesus masa lalu kita bisa berubah menjadi sumber inspirasi asal kita terbuka kepada Dia yang menerima kita selalu apa adanya, juga dengan masa lalu yang nggak bisa diubah tapi bisa dimaknai secara baru. Itu pasti setiap dari kita pasti punya kan, ya, masa lalu yang sulit kita terima. Itu bisa jadi inspirasi tuh Trihari Suci nanti. Menerima begitu. Penderitaan berarti ya, Mas? Menerima penderitaan baik Menerima fisik maupun moral. Iya. Ya kan trauma itu kan penderitaan moral, ya, penderitaan batin, ya. Nah, maka bagaimana mengubah trauma itu menjadi bahagia. Nah, itu ketika kita tahu ada yang menerima kita apa adanya. Dan persis itu yang kita rayakan nanti dalam Trihari Suci. Yesus menerima kita apa adanya. Begitu, Okta. Udah kayak homili saya. Ini homili Kamis Putih sebenarnya. Kelihatan ya teolognya, jiwa teolognya itu membara-bara gitu. Terlalu tinggi nggak ya untuk anak-anak teman-teman muda? Menurut saya ya? menarik sih, karena emang gitu. diskusi selalu gitu kan, ya. Maksudnya selalu ada pertanyaan gitu, kenapa gitu? Katanya Allah Maha Kuasa. Kenapa nggak langsung dari surga aja dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus diampuni gitu? Nah, bagi saya jawaban yang menarik itu saya ketemu gitu waktu saya kuliah gitu, ya. Salah satu dosen menjelaskan bahwa ya justru karena Allah itu cinta kepada kita, maka Dia mengutus putranya gitu, ya. Kita tahu Allah itu kan maha adil gitu, ya. Yeah. Keadilan Allah itu akan ternodai jika Allah langsung menghapus dosa kita tanpa membiarkan kita untuk berproses gitu. Maka Dia mendatangkan Yesus. Untuk apa Yesus jadi manusia? Dari kemanusiaannya itu Dia mau berjuang bersama kita untuk apa? Mengajarkan keselamatan. Betul. Maka sebetulnya kalau seandainya nih, ya, Yesus nggak datang ke dunia, Dia dari surga terus hanya mengampuni dosa, sebetulnya kan manusia kan berpeluang lagi gitu, ya, untuk jatuh ke dalam dosa yang sama gitu, ya. Maka kedatangan Yesus yang menyelamatkan itu kan juga bukan cuma datang menghapus dosa, tapi mengajarkan gitu. Gimana sih cara memperoleh keselamatan? Keselamatan itu apa sih? Allah yang selama ini kita nggak kenal itu siapa sih Dia? Itu kan Dia berusaha menjelaskan itu, ya. Iya, kalau Yesus nggak datang ke dunia, kita nggak tahu Allah itu betul-betul mencintai kita apa enggak. Kita nggak akan tahu, ya. Nggak ada nih tradisi Trihari Suci, nggak ada. Makanya itu. Loh, katanya Allah mencintai kita, buktinya mana? Ya, kita nggak akan tahu. Itu seperti misalnya, ya, Deo jatuh cinta gitu. Misalnya. Iya, Romo. Ya, misalnya dia kan ada gejolak dalam dirinya begitu kuat, ya. Maka orang yang dijatuhi cintanya itu baru tahu ketika Deo menunjukkan sikap-sikap membahasakan lahiriahnya, entah dengan verbal, entah dengan tindakan. Maka perlu ada ungkapan untuk mengetahui bahwa kamu mengasihi seseorang. Kan mencintai bukan hanya pacar, ya, mencintai juga bisa Okta misalnya dia mengatakan, Okta, boleh nggak saya mengingatkan kamu, ya, kamu tuh mau ujian loh, saya nggak mau melihat kamu gagal. Itu kan perhatian, ya kan? Dia biasanya gitu. Tapi setelah ujian biasanya Telat, ya.
Jadi gitu. Jadi kalau Allah nggak jadi manusia, kita nggak akan pernah tahu betul nggak dia mencintai kita. Maka ketika dia menjadi manusia itu wujud sesuatu yang batin, yaitu cinta Allah, mewujud menjadi yang jasmani, yaitu Yesus. Ya. Maka Yesus adalah ungkapan cinta batiniah Allah dalam wujud yang kelihatan. Maka segala perbuatan Yesus itu menunjukkan cinta Allah pada kita. Tunjukkan perbuatan Yesus yang tidak menunjukkan cinta Allah. Nggak ada. Susah loh ya jadi Yesus tuh ya. Wah, Ya, coba kadang saya suka bayang gitu ya, Mo, ya. Saya di posisi Yesus ya. Udah Yesus kan dia punya segalanya gitu dia. Iya. Bayang udah punya segalanya, datang udah merendahkan diri banget nih jadi manusia ya. Lahirnya juga Lahirnya susah. bukan di tempat yang mewah, nggak di hotel di Grand Indonesia gitu kan, enggak kan ya. Enggak. Lahirnya di Palungan gitu, sederhana. Allah loh. Allah ya, tapi ketika dia berusaha berbuat baik, menyampaikan keselamatan ya, karena dia kan adalah apa yang diwahyukan dan wahyu Allah itu dan penyampai wahyu itu sendiri kan. Iya. Penyampai keselamatan itu sendiri gitu ya. Ketemu orang dikasih tahu kok ngeyel gitu ya. Iya. Mungkin dulu Yesus tuh kalau di gambar orang zaman sekarang tuh sering ngopi gitu ya, ngopi sambil merenung gitu. Kok angel ya, kok susah ya orang zaman sekarang nih. Anak senja ya berarti. Anak senja Yesus ini. Anak apa? Anak senja. Anak senja. Apa tuh anak senja? Anak senja tuh kayak ini mau orang yang kayak menikmati hidupnya tuh semesta, mengalir sama semesta gitu. Ngopi, membuat puisi gitu ya. Oke, saya tahunya kereta senja. Agak keluar jalur ya, Iya. Mas ya. Nah, itu dia makanya kan, maka ingat kematian yang Yesus sambut dan yang akan kita rayakan dalam hari suci nanti, khususnya Jumat Agung, itu bukan dalam arti tertentu, bukan pilihan Yesus. Dalam arti itu bukan pilihan, tapi itu konsekuensi dari perbuatan dia, dan dia merangkul konsekuensi itu ya. Kalau bisa mah nggak perlu mati ya. Iya, maka dia Tetapi sebenarnya itu konsekuensi aja ya kan. Sulit sekali membuat misalnya ya orang-orang berkuasa pada saat itu untuk menanggalkan kekuasaannya dan memilih melayani orang miskin. Dan Yesus meminta itu ya. Maka Yesus akhirnya bagaimana caranya nih, dibungkam itu karena suaranya itu jatuh sisi benar tapi mengganggu gitu kan. Iya. Pernah nggak ngerasain gitu ya? Ini benar tapi mengganggu gitu loh. Benar sih tapi gue nggak mau kayak gini. Nah, itu konsekuensi dari Yesus mengapa kemudian dia memanggul salib. Konsekuensi dari upaya dia menunjukkan bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Konsekuensinya seperti itu ya. Jadi kenapa kita memikirkan Yesus kok milih mati ya? Apa bagusnya kematian gitu kan? Oh, dia nggak memilih. Dia memeluk itu sebagai sebuah konsekuensi ya. sebagai bentuk ketaatannya itu Betul, kepada sebagai bentuk Bapa ya. ketaatan, ya. Maka hari Kamis Putih itu bagus loh. Tadi dikatakan soal kelemahan, kekurangan ya. Maka pernah nggak memikirkan kok Yesus di Kamis Putih mengatakan inilah tubuhku. Kenapa nggak mengatakan inilah rohku? Padahal kan tubuh itu lemah, roh itu kuat. Mengapa Yesus memberikan tubuh yang lemah, bukan ngasih roh yang kuat? Menarik nih. Menarik. Saya baru tahu sekarang. Saya juga nih. baru tahu nih. Ya kan tubuh kan dalam kitab suci ya, tubuh itu lemah, Iya, roh itu daging, kuat. Iya. Daging itu lemah, roh roh itu itu kuat. kuat. Itunya Paulus ini. Iya, makanya kok Yesus dalam Ekaristi mengatakan inilah tubuhku bukan inilah rohku ya. Ya karena justru itu dalam kelemahan dia mau menunjukkan sampai habis dia mencintai kita sampai yang ada batasnya. Roh kan nggak ada batasnya. Roh itu kan platonis, kayak Deo tadi mencintai Okta, memperhatikan Okta tapi nggak diungkapkan, ada dalam roh aja, dalam pikiran aja, nggak ada batasnya mikir ya. Tapi ketika diungkapkan berarti apa? Berarti harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Yesus juga Gengsi seperti segala itu. macam ya. Iya, maka dia mau dengan menyerahkan tubuh, dia mau mengatakan, aku mencintai kamu sampai final, sampai batas cinta mana? Mati. Wah itu. Sampai Kematian mati. ya. Bayangkan. Mati Maka demi- sekarang kalau orang mengatakan aku cinta mati kepadamu, kamu berani nggak mati demi aku? Ah, itu dia. Sama kalau ditanya, mau masuk surga nggak? Mau. Sekarang nggak mau kan? Ya. Mau masuk surga tuh, tapi nantilah kalau udah agak bosan Nanti gitu ya, ya. nggak bosan. Nah itu menarik ya. Maka itulah dalam diri Yesus kelemahan, kekurangan bahkan kematian tidak menjadi sesuatu yang negatif, tapi menjadi positif, yaitu ungkapan cinta sehabis-habisnya. Wah itu. Nah, tapi permasalahannya Romo, itu tuh juga jadi perdebatan juga Romo. Maksudnya bukan perdebatan ya, pertanyaan kritis gitu. Yesus Tuhan, berarti kalau dia mati apakah kematian itu sebuah kegagalan gitu ya? Kalau kita lihat zaman orang Yahudi dulu kan yang namanya salib itu bukan buat orang superhero gitu. Itu justru iya. Buat penjahat yang udah kelar hidupnya gitu loh. Lambang hina Tapi gitu ya. kenapa salib gitu loh? Kenapa nggak Yesus milih aja
ya gue pengen mati, kalau enggak ya langsung ke Galilea aja, langsung naik ke surga, bahwa udah ya kelar ya tugas gue ya, gue udah mewartakan keselamatan, lu udah paham, nah sekarang tinggal jalani sendiri. Kenapa harus salib gitu ya? Saya lihat foto itu gitu, maksudnya kalau di foto juga kerennya apa gitu kan, orang mati di salib, apakah salib itu sebuah kegagalan gitu ya? Iya. Karena kematian itu kan ya oke, Tuhan gue mati ya, aduh terus gue gimana? Mungkin para murid tuh juga merasa gitu ya. Oh iya. Yesus yang katanya Tuhan, guru, diagung-agungkan, aduh Tuhan gue mati nih, gimana nih? Iya. Bayangin tuh, guncang banget pasti iman para Oh murid. iya, makanya mereka nggak tahan, pada lari semua kan? Iya. Nggak ada yang Oh, kuat, iya. nggak ada yang kuat. Artinya apa? Menjadi pengikut Yesus itu bukan pilihan kita itu. Karena kalau pilihan kita nggak ada yang kuat itu. Rasul Petrus pun lari ya kan? Yang paling dekat dengan Yesus pun Petrus lari. pun itu ya. Nyangkal Lihat dia Yesus di momen transfigurasi itu ya, ketemu Iya, Musa, sudah. ketemu Elia. Tapi tetap ketika momen salib dia lari. Artinya apa? Ini memang peristiwa yang di luar kemampuan kita. Dengan kata lain, menjadi pengikut Kristus itu sebuah anugerah itu. Privilege. Privilege itu. Karena kalau hanya dari kita, ya kita kan lari, kita kan nggak kuat itu. Maka betul tadi ya, salib itu kegagalan atau bukan? Ya jelas gagal lah. Dalam ukuran manusia. Dari sudut pandang dunia itu gagal itu. Tetapi yang menarik adalah Yesus bisa mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan karena dia bangkit. Maka salib nggak selesai, ada kebangkitan. Maka kematian yang Yesus alami itu mau menunjukkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Paulus mengatakan Allah menyelamatkan kita tidak hanya dengan kebangkitan putranya, tapi juga kematiannya. Disebutkan kematian, kebangkitan. Iya. Coba kalau kita Ekaristi, setiap kali kita merayakan peristiwa ini, kita mewartakan Iman kita. wafatmu, Wafatmu. Kami renungkan, ya kan, kebangkitanmu. kami Wafat. wartakan. Ya, Gitu. dua-duanya disebut mati dan bangkit, nggak hanya kebangkitan. Berarti kematian Yesus pun menyelamatkan itu. Oh. Iya kan, bukan hanya kebangkitannya. Sebenarnya bisa dipahami begini. Kematian kebangkitan itu satu uang dua wajah. Kematian adalah mengatakan tidak pada segala hal yang tidak mendukung kerajaan Allah. Maka Yesus mati di hadapan segala hal yang melawan kerajaan Allah. Dia mati terhadap maut, dia mati terhadap dosa, dia mati terhadap godaan kekuasaan. Dia mengatakan tidak sampai betul-betul mati. Bangkit itu mengatakan ya pada semua yang datang dari Allah yang mendukung. Jadi kan sebenarnya sama itu ya. Maka dibaptis berarti ngikutin Yesus, mengatakan tidak pada musuh kerajaan Allah, dan supaya kita bisa bangkit hidup ya pada apa yang mendukung kerajaan Allah. Maka sebenarnya mati dan bangkit itu kan sama ya. Mati bagi dosa berarti hidup bagi Allah, ya kan? Selalu begitu. Enggak mati bagi dosa lalu enggak hidup-hidup lagi, ya enggak lah. Mati bagi dosa itu hidup bagi Allah karena mati dan bangkit, ya kan? Sebenarnya kan begitu. Sama aja kayak Father Okta, ya kan? Meninggalkan masa remaja untuk menjalani masa remaja dengan baru sebagai frater, ya kan? Enggak hanya meninggalkan masa remaja doang, rugi lah. Siapa yang mau masuk seminari hanya meninggalkan masa remaja? Pindah-pindah jauh-jauh dari Malang. Iya, dari Malang, ya kan? Nggak bisa nonton Arema, ya kan? Di Kanjuruhan seru banget tuh. Iya, itu. Kalau hanya sekedar meninggalkan mah apa untungnya, tapi kan meninggalkan untuk hidup Sesuatu yang lebih sesuatu yang nilainya baru, tinggi ada ya. nilainya itu. Maka memang hidup kan seperti itu ya. Iya. Untuk memperbarui hidup harus ada yang ditinggalkan supaya kita bisa menghidupi yang baru. Demikian juga Yesus mati supaya bangkit. Sebenarnya maka dari sudut pandang itu salib, kalau hanya salib ya gagal. Tapi ada kebangkitan di situ. Maka tadi peristiwa Yesus itu ya, pengajarannya, wafatnya, Iya, sengsaranya, total semua wafatnya, cinta Allah. kebangkitannya sepaket ya. sepaket itu. Berarti kita tuh emang diajak untuk berani menanggung salib ya. Berani. Menarik tuh. Biar kita bisa mendapatkan keselamatan dari itu berarti Mo. Iyalah, memanggul salib. Siapa yang mau mengikuti aku kan harus memanggul salibnya. Salibnya ya belajar, ya salibnya menyiapkan masa depan, salibnya menanggung beban dalam relasi, ya. Bagaimana mengenal orang lebih dalam lagi, setia pada pasangan. Nah itu kan salib-salib yang selalu mengundang kita dalam tanda kutip untuk mati bagi egoisme, mati bagi dendam, ya. Untuk hidup dalam cinta, dalam pengampunan. Dua pasang itu selalu seperti yin dan yang, hitam putih. Ini sebenarnya ada dalam banyak budaya. Serunya gitu sebetulnya. Hanya dalam iman kita itu tidak hanya dalam teori, dalam prinsip, tapi dalam pribadi ya. Kalau yin dan yang kan prinsip ya.
prinsip laki-lakian, prinsip perempuan, prinsip gelap, prinsip terang. Dalam iman kita itu bukan prinsip tapi pribadi, yaitu Yesus yang mengalami kematian dan kebangkitan. Nah, itu yang kita rayakan dalam Trihari Suci nanti. Maka nggak bisa orang itu dispensasi dari kematian supaya mulia, nggak ada. Emang bisa. Saya suka lagunya itu loh. Pengen kaya tapi nggak kerja gitu kan. Pengen banyak duit tapi nggak nyambut gawe, itu lagunya. Lagu siapa ya? Itu. Nggak tahu, Romo. Waduh, itu lama ya? saya lupa namanya, Campur Sari Koplo itu kan. Waduh. Jadi ada orang pengen kaya tapi nggak pernah kerja, ya nggak bisa lah. Dunia seperti itu. Yesus aja harus mati dulu kok supaya bisa bangkit. Jadi selalu begitu. Begitu. Asik. Dr. Rio, ada Sebenarnya yang masih ini? terakhir sih sebenarnya nih. Oke. Sebenarnya tuh saya penasaran banget Romo tadi soal wafat dan kebangkitan tuh. Iya. Kalau kan Yesus wafatnya di Jumat Agung. Itu kenapa kebangkitannya bisa dihitung di satu suci? Oh iya, katanya 3 hari ya, Jumat, Iya. Sabtu, Minggu. Ini kok Iya. Sabtu? Tuh, Nah, 2 hari ini. kita pakai hitungan Jawa sebenarnya. Iya, kalau hitungan Jawa kan Senin malam itu udah masuk Selasa. Maka disebut Selasa. malam Selasa. Selasa. Oh iya. Kalau Kamis malam disebut Malam Jumat. iya, malam Jumat Kliwon, ya kan. Wah. Maka malam Jumat itu bukan Jumat malam tapi Kamis malam. Oh. Maka Sabtu malam disebut malam Minggu. Nah, itu dia. Maka Yesus bangkit bukan di Sabtu malam, tapi di malam Minggu. Maka Jumat, Sabtu, malam Minggu. Nah, 3 hari. Oh gitu. 3. Jadi hitungan Yahudi itu mirip dengan hitungan Jawa, dan saya rasa hitungan banyak budaya yang ngikutin itu ya. Kalender tradisional seperti itu. Jam 6 sore itu udah masuk hari yang baru. Hari berikutnya ya. Hari berikutnya seperti itu. Maka malam Minggu Vigil Paskah itu sebenarnya sudah masuk hitungannya ke hari Minggu. Ya, begitu. Maka tetap dihitung 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Yesus wafat kira-kira jam berapa hari Jumat? Jam 3. Maka masih hari Jumat kan itu kan ya. Kalau jam 6 itu udah hari Sabtu. Jam 6 kemalaman mau. I- Keburu gelap ya. Baru gelap ya. Padahal jam 3 pun gelap besok kalau kita lihat Oh iya, pasio benar ya juga kan. ya. Ketika Yesus wafat lalu gelap menyelimuti Iya tuh. seluruh bumi. Saya percaya nggak percaya dari saya kecil tuh ya. Ketika saya ikut bisa jam 3 selalu hujan deras, Iya. gelap suasana ini. Jadi kayak pas pasio dinyanyikan tuh kayak bener-bener Iya betul. kebawa Itu gitu pun suasana. Suasana yang kebawa. Kalau Suasana ada di Golgota bahkan tuh. sebelum pasio ketika tablo itu pun sudah mulai mendung atau hujan itu. Jam 3 terutama ketika ibadah Jumat Agung ya, wah itu memang gelap itu. Ya, emang itu orang bisa sampai pingsan, nangis karena dengar peristiwa penderitaan dengan sesuatu yang Iya, Nggak mudah itu berat. iya. Maka ada cerita ketika film Passion of Christ itu muncul tahun berapa ya? 2000 berapa ya? masih nonton sih udah nonton gitu. Nontonnya 2002, 2003 kamu berapa tahun usiamu? 1 tahun, 2 tahun. Waduh, tua sekali saya ya. Jadi tahun 2002, 2003 saya menonton Passion of Christ itu di satu kampus di Regina Apostolorum di sana itu ya. Asik. Gimana tuh, Mo? Di Di kota sana lah, suci. pokoknya lah. Ih, Nah Kota itu suci. premier, di bioskop belum ada. Mengapa diadakan di situ? Karena dihadirkan juga ahli teolog yang menjelaskan tentang film itu. Lalu teolog itu bercerita bahwa ketika film itu diputar di Palestina yang masih berkonflik dengan Israel, banyak ibu-ibu menangis ketika Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani. Bahkan yang nggak Kristen sekalipun. Karena setiap ibu yang menonton itu, baik dari Muslim maupun dari Kristen, akan terkenang anak mereka yang ditembak, yang disiksa, yang ditangkap oleh tentara Israel. Jadi teriakan Yesus di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani, menjemput pengalaman ibu-ibu di Palestina itu. Lihat, ini pengalaman penderitaan tuh universal, semua orang ngalamin. Maka peristiwa salib bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua manusia, karena semua manusia mengalami penderitaan. Nah itu yang saya ingat dari satu adegan ketika menonton film Passion of Christ. Adegan Eloi Eloi lama sabachthani itu membuat banyak ibu Palestina menangis karena teringat anak mereka yang mati, yang disiksa, yang ditangkap oleh tentara Israel. Karena kan pakai bahasa Aram ya. Dan itu kan untuk telinga orang-orang Semit di Palestina kan mirip gitu ya. Mirip dengan teriakan anak mereka itu. Maka ya, tidak ada yang bisa menahan air mata. Maka bagaimana pengalaman Trihari Suci ini menjemput kita semua ya. Cinta yang ditolak, cinta yang dikhianati, ya. Menderita seorang diri. Ya. Nah itu menjemput. Jadi sedih gini. Ya, jadi kayak set gitu ya.
Yes. Iya, Ada lagi? mungkin kalau dia udah selesai. Saya udah selesai udah. Oke. Terjawab. Terakhir mungkin ini kali mau ya apa namanya? Kira-kira kita udah bahas tentang penderitaan, sengsara, wafat Yesus, kebangkitannya, kematiannya. Sekarang apa sih yang bisa kita petik buat teman-teman kita, sahabat-sahabat seperjalanan di rumah, dari yang remaja maupun sampai yang orang dewasa, lansia, kira-kira apa yang bisa kita petik dari momen Trihari Suci ini? Iya. Gitu. Iya, momen Trihari Suci ini lebih dari sekedar upacara. Liturgi itu lebih daripada upacara. Karena liturgi berarti satu, kita bersama seluruh jemaat punya tugas itu memuliakan Allah dengan cara mengenangkan apa yang Allah buat bagi kita dalam diri Yesus itu. Maka sebisa mungkin rayakanlah dengan keluarga. Setelah kita terpecah-pecah karena gadget, ya kan. Setelah kita terpecah-pecah karena sekarang banyak tersita waktunya dengan Zoom, dengan video call gitu ya. Ini saatnya kita bersatu secara betul, penuh, hadir kembali dalam gereja untuk merayakan Trihari Suci yang memang pas, yaitu perayaan iman yang juga menyapa pengalaman kita sehari-hari, penderitaan, kegagalan, tapi juga kebangkitan, harapan yang muncul lagi, baik kalau dirayakan dalam keluarga. Jadi jatuh bangun keluarga letakkan juga dalam perayaan ini ya. Nah itu untuk anak-anak muda seperti itu. Karena kecenderungan anak muda, gue mau bebas dari orang tua, gue mau sendiri gitu kan. Benar. Untuk saat ini oke lah, rayakanlah sama keluarga untuk saat ini. Ya, setelah itu oke. Tapi untuk Trihari Suci silahkan bersama keluarga. Berarti kita ada waktu pulang kali ya? Ada waktu pulang ya soalnya. Iya. Keluarga kalian sekarang adalah komunitas tempat. Oke, siap. Bisa aja nih Romo ya. Oke Romo ya. Iya. Kita udah bicara panjang lebar terkait Trihari Suci Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan pada ini bisa, pertama tadi ya kita lihat ya, jalani dulu aja prosesnya. Dari rasa itu kemudian ada rasa penasaran, rasa ingin tahu, kita semakin bertumbuh dalam iman, karena iman juga mencari pengetahuan. Brother Dio, tugas kamu untuk menutup. Oke. Terima kasih semuanya telah menonton podcast ini. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube-nya Project. Oke, Romo terima kasih banyak. Terima kasih Fatwa Dio, Fatwa Okta, Okta, teman-teman terima kasih sahabat banyak. sekalian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.